Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu persis apa yang Anda rasakan saat ini. Mungkin Anda baru saja selesai berdebat dengan rekan kantor tentang gaji ke-13 yang kabarnya akan dipotong. Mungkin Anda gelisah karena tagihan sekolah anak Anda sudah menumpuk di atas meja belajar, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Atau mungkin Anda hanya duduk diam di ruang keluarga, memandang kusen jendela yang mulai lapuk, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah saya masih diingat negara setelah sekian lama mengabdi? Jangan kemana-mana, karena apa yang akan saya bagikan sekarang bukan sekadar informasi pakai nut, bukan pula gosip kantor yang sumbernya dari grup WhatsApp tetangga sebelah. Ini adalah kepastian yang mungkin sudah lama tidak Anda rasakan. Ini adalah jawaban dari kegelisahan yang Anda pendam selama berbulan-bulan. Ini adalah kabar yang akan membuat Anda bisa bernapas lega, atau sebaliknya, justru membuat Anda semakin bertanya-tanya. Tapi satu hal yang pasti, setelah mendengar ini Anda tidak akan lagi percaya pada rumor liar. Anda akan tahu mana yang benar, mana yang palsu, dan mana hak Anda yang sesungguhnya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa menusuk, seperti sembilu yang masuk ke sela-sela tulang rusuk. Pernahkah Anda merasa bahwa pengabdian Anda selama puluhan tahun hanya dianggap sebagai angka di atas kertas? Sebuah kode golongan, sebuah nomor induk, sebuah baris dalam spreadsheet anggaran yang bisa dihapus kapan saja? Pernahkah Anda merasakan rasa pahit ketika harus menjelaskan kepada anak Anda mengapa uang saku bulan ini tidak bisa ditambah, sementara Anda tahu Anda sudah bekerja sekuat tenaga untuk negara? Atau sebagai pensiunan, pernahkah Anda merasa sedikit dilupakan setelah masa bakti Anda usai? Seolah-olah Anda sudah tidak punya hak untuk mendapatkan perhatian yang sama karena usia Anda dianggap tidak produktif lagi. Perasaan itu nyata dan Anda tidak sendirian. Anda ada jutaan pasang mata di seluruh republik ini yang menatap langit-langit rumah setiap malam mempertanyakan hal yang sama. Hari ini saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang teori ekonomi yang membuat Anda mengantuk. Saya tidak akan menyajikan data statistik yang dingin dan tanpa jiwa. Saya akan berbicara langsung ke hati Anda, karena topik yang kita bahas ini, gaji ke-13 tahun 2026, bukanlah soal angka di rekening semata. Ini adalah soal martabat. Ini adalah soal pengakuan. Ini adalah soal apakah negara benar-benar hadir di tengah-tengah kesulitan Anda, atau hanya hadir ketika Anda membuat kesalahan. Saya mengajak Anda untuk duduk sejenak, mungkin sambil memegang secangkir kopi atau teh hangat. Rasakan tegukan pertamanya. Biarkan hangatnya menyebar ke dada, karena setelah Anda mendengar apa yang akan saya sampaikan, ada kemungkinan Anda akan tersenyum lega, atau justru menangis haru. Keduanya sama-sama wajar. Mari kita mulai dari awal yang sangat mendasar. Apakah benar gaji ke-13 tahun 2026 akan cair, atau ini hanya mimpi indah di siang bolong yang akan sirna ketika kita mendekatinya? Saya katakan kepada Anda dengan penuh tanggung jawab, ini bukan mimpi. Ini sudah menjadi keputusan negara yang tertuang dalam dokumen resmi yang tidak bisa dibantah lagi. Namun, di balik kepastian itu, ada hal lain yang lebih dalam yang harus Anda pahami. Ada drama kebijakan yang terjadi di balik layar. Ada perdebatan sengit antara berbagai kementerian. Ada keputusan-keputusan sulit yang diambil oleh para pemimpin kita, yang dampaknya akan Anda rasakan langsung dalam dompet Anda. Jadi jangan hanya bertanya kapan cair, tapi mulailah bertanya, apakah saya benar-benar masuk dalam daftar penerima, dan apakah jumlah yang akan saya terima cukup untuk menyelamatkan situasi keuangan keluarga saya di tahun ajaran baru nanti? Bayangkan Anda adalah seorang ibu dari 2 orang anak yang baru saja naik kelas, 1 anak akan masuk SMP, 1 lagi masuk SMA. Seragam baru sudah harus dipesan dari sekarang, karena warna-warna tertentu hanya tersedia di toko khusus. Buku-buku pelajaran harganya melambung tinggi, belum lagi biaya ekstrakurikuler, alat tulis, dan uang saku yang harus naik karena inflasi. Di sisi lain, gaji Anda atau suami Anda yang kebetulan seorang ASN golongan Dubai tidak pernah naik secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Setiap bulan Anda sudah pandai-pandai mengatur agar dapur tetap mengepul. Tapi kebutuhan di momen-momen tertentu seperti awal tahun ajaran baru selalu menjadi lumpur hisap yang menelan semua tabungan. Nah, disinilah peran gaji ke-13. Bagi pemerintah ini adalah instrumen kebijakan fiskal. Tapi bagi Anda ini adalah tali penyelamat. Ini adalah napas kedua bagi keuangan rumah tangga Anda.
Dan pertanyaan besarnya, apakah pemerintah tahun 2026 ini benar-benar memahami beban Anda? Atau mereka hanya memberi karena sudah menjadi tradisi tahunan, tanpa peduli apakah nominalnya memadai? Mari kita jawab dengan membongkar dokumen kuncinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Saya tahu nama peraturan ini terdengar kering dan membosankan, tapi percayalah ada nyawa di dalamnya, ada perjuangan birokrat yang berjam-jam, tanpa tidur menyusun detail teknisnya, ada pertarungan angka antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada lobi-lobi politik yang melelahkan, dan hasilnya adalah sebuah aturan yang walaupun tidak sempurna, setidaknya memberikan kepastian hukum. Tanggal 4 Maret 2026, catat tanggal itu. Karena pada hari itulah Peraturan Menteri Keuangan ini ditandatangani. Sejak saat itu gaji ke-13 bukan lagi wacana, ia adalah kewajiban yang mengikat seluruh instansi pemerintah pusat. Artinya, jika ada pejabat yang berani menunda atau bahkan menghilangkan hak Anda di lapangan, Anda punya dasar hukum yang kokoh untuk menggugat. Tapi saya tidak ingin Anda terburu-buru marah atau kecewa. Ada detail kecil yang sering terlewat, dan detail ini bisa membuat perbedaan antara kebahagiaan dan kekecewaan. Detailnya adalah ini, gaji ke-13 tahun 2026 tidak sama untuk semua orang. Bukan hanya karena perbedaan golongan atau masa kerja, tetapi karena ada satu komponen baru yang mungkin tidak Anda sadari. Kita akan bahas itu nanti. Sekarang saya ingin Anda melakukan sesuatu, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang paling saya takutkan terkait keuangan keluarga saya di tahun 2026 ini? Apakah itu biaya kesehatan orang tua Anda yang sudah lansia dan memerlukan obat rutin setiap bulan? Apakah itu cicilan rumah yang bunganya terus naik karena suku bunga acuan yang tidak menentu? Atau sekali lagi biaya sekolah anak-anak Anda? Tuliskan jawabannya dalam hati, karena jawaban atas ketakutan itu, sebagian kecilnya, akan dijawab oleh gaji ke-13 ini. Bukan semuanya, tapi setidaknya ada satu beban yang terangkat. Mari kita lihat siapa saja penerimanya. Saya akan sebutkan satu persatu dengan jelas. Dan ketika Anda mendengar kategori Anda disebut, rasakan apa yang terjadi di dada Anda. Apakah ada rasa lega atau justru ada rasa cemas? Pertama, aparatur sipil negara, ASN. Ini termasuk PNS dan PPPK ya. Anda yang berstatus PPPK jangan minder, jangan merasa seperti anak tiri. Anda juga sama-sama berhak, Anda juga mengabdi, Anda juga bekerja dengan kontrak yang jelas, dengan target yang kadang lebih berat daripada PNS. Selama gaji Anda bersumber dari APBN, bukan APBD, maka Anda masuk dalam daftar. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika Anda ASN daerah? Inilah letak drama yang sering tidak diketahui publik. ASN daerah sebenarnya mengikuti aturan pusat, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ada daerah yang kaya, pendapatan asli daerahnya tinggi, sehingga gaji ke-13 bisa cair tepat waktu dan bahkan lebih besar dari standar minimum. Tapi ada juga daerah yang miskin, yang APBD-nya defisit, yang terpaksa harus menunda atau bahkan memberikan gaji ke-13 dalam bentuk yang tidak utuh. Ini adalah ketidakadilan struktural yang jarang disuarakan. Dan jika Anda adalah ASN daerah yang merasakan ini, hati Anda mungkin sedang terasa perih saat membaca paragraf ini, saya tahu. Saya mendengar Anda. Kedua, anggota TNI dari seluruh matra, darat, laut, udara. Para patriot yang menjaga kedaulatan negara di perbatasan yang terpencil, di lautan yang ganas, dan di langit yang tak bersahabat. Mereka yang rela tidur di atas tanah beku atau di dek kapal yang berguncang, jauh dari pelukan istri dan anak. Pertanyaannya, apakah pengorbanan Anda di daerah terpencil, jauh dari keluarga, dihargai dengan pemberian gaji ke-13 yang setimpal? Saya tidak bisa menjawab mewakili pemerintah, tapi saya bisa mengatakan bahwa aturannya sudah jelas, Anda berhak. Jika hak itu dipotong atau dikurangi tanpa alasan yang jelas, itu adalah pelanggaran terhadap janji negara kepada pahlawannya. Ketiga, anggota Polri, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung yang sering juga menjadi sasaran kritik, tapi di saat yang sama adalah manusia biasa yang perlu membayar tagihan listrik dan biaya sekolah anak. Ada sebuah ironi yang menyayat hati. Di satu sisi, Anda dituntut untuk tegas, profesional, dan siap sedia 24 jam. Di sisi lain, Anda seringkali menjadi kambing hitam setiap kali terjadi polemik sosial. Namun ketika bicara soal gaji ke-13, negara tidak membedakan. Anda berhak, karena di balik seragam coklat atau biru itu,
Ada seorang ayah yang ingin melihat senyum anaknya saat menerima rapor, ada seorang ibu yang ingin membelikan susu untuk bayinya. Keempat, pensiunan. Ini bagian yang paling emosional menurut saya, karena pensiunan sering merasa dibuang setelah masa baktinya habis. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dulu mengawali karir dengan gaji yang sangat kecil, mungkin hanya cukup untuk membeli beras 10 kilogram sebulan. Mereka bekerja puluhan tahun dengan dedikasi tinggi, seringkali tanpa mengeluh. Dan ketika pensiun, mereka hanya menerima sebagian kecil dari gaji terakhir mereka. Gaji ke-13 bagi pensiunan bukanlah bonus, ini adalah penghiburan. Ini adalah pelukan hangat dari negara yang berkata, Anda tidak kami lupakan. Bagi janda atau duda yang masih berhak menerima pensiun, ini juga menjadi sumber harapan di tengah kesepian dan keterbatasan fisik. Maka jika Anda seorang pensiunan yang membaca ini, saya ingin Anda tahu, suara Anda penting. Hak Anda tidak bisa dihilangkan hanya karena faktor usia atau karena Anda dianggap sudah tidak produktif. Kini kita sampai pada pertanyaan yang paling tidak sabar Anda tunggu, berapa besarannya? Saya tidak akan memberikan angka spesifik di sini karena setiap orang berbeda. Tapi saya akan memberi Anda rumusnya. Untuk ASN gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga jika ada, tunjangan pangan yang biasanya setara dengan harga beras sekian kilogram, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan yang terpenting, tunjangan kinerja, tukin atau tambahan penghasilan pegawai TPP. Nah, poin terakhir inilah yang sering menjadi sumber kegaduhan, karena tukin atau TPP bervariasi antar instansi. Seorang ASN di Kementerian Keuangan bisa mendapatkan tukin yang sangat besar, sementara ASN di kementerian lain dengan golongan yang sama bisa mendapatkan jauh lebih kecil. Ini menciptakan kecemburuan sosial yang nyata. Ini juga yang membuat sebagian orang bertanya, apakah saya dianggap kurang bekerja? Padahal belum tentu. Ini hanya masalah kebijakan yang belum merata. Untuk pensiunan perhitungannya lebih sederhana. Pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga, dan biasanya nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan ASN aktif. Inilah realitas pahit yang harus dihadapi para pensiunan. Tapi jangan salah, bagi seorang pensiunan yang hidup sederhana, tambahan sekian ratus ribu rupiah saja sudah sangat berarti. Untuk membeli obat-obatan, untuk sekadar traktir cucu yang datang berkunjung, atau untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Sekarang kapan cairnya? Saya akan jujur pada Anda, pemerintah punya target ideal Juni 2026, tapi jika ada kendala teknis akan diperpanjang hingga Juli 2026. Mengapa Juni? Karena secara psikologis dan ekonomis Juni adalah bulan sebelum tahun ajaran baru di bulan Juli. Mereka ingin uang itu sudah ada di tangan Anda sebelum Anda benar-benar mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan. Tapi apakah realitas di lapangan selalu sesuai target? Tidak selalu. Saya sudah mendengar banyak cerita, ada instansi yang sangat disiplin bahkan bisa mencairkan lebih awal di akhir Mei. Ada juga instansi yang terkenal lamban yang selalu molor hingga akhir Juli bahkan Agustus. Dan drama terbesarnya adalah, kenapa rekan saya di instansi lain sudah cair, sementara saya belum? Pertanyaan itu akan terus muncul di setiap grup WhatsApp. Dan jawabannya selalu sama, karena kapasitas dan kesiapan birokrasi di setiap daerah atau instansi berbeda-beda. Ada yang sudah menggunakan sistem digital yang mulus, ada yang masih manual dengan tumpukan kertas yang menggunung. Sekarang, mari kita bicarakan tentang bagaimana seharusnya Anda menyikapi ini. Saya mengenal seorang pensiunan PNS di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Beliau sudah berusia 72 tahun. Setiap bulan, uang pensiunnya yang tidak seberapa ia bagi dengan istrinya yang sakit-sakitan. Ketika mendengar kabar bahwa gaji ke-13 akan cair, beliau tidak langsung senang. Yang beliau katakan adalah mudah-mudahan tidak ada potongan. Itu dia, itulah realitas. Ketika Anda sudah sering dikecewakan, Anda tidak lagi berani berharap banyak. Anda hanya berharap apa yang menjadi hak Anda tidak dikurangi. Saya juga mengenal seorang anggota TNI yang bertugas di perbatasan Kalimantan. Jaraknya berhari-hari dari kota terdekat. Ketika gaji ke-13 cair, ia bahkan tidak bisa langsung menggunakan uang itu karena tidak ada ATM atau bank di sekitarnya. Ia harus menitipkan uang itu pada rekening istrinya di kampung halaman melalui seorang rekan yang kebetulan mudik, dan istrinya dengan mata berkaca-kaca menggunakan uang itu untuk membeli seragam baru untuk anak-anak mereka yang akan naik kelas. Anak-anak itu belum pernah melihat ayah mereka selama 8 bulan terakhir, tapi setidaknya mereka bisa pergi ke sekolah
dengan pakaian baru, dengan rasa percaya diri yang sedikit pulih. Cerita-cerita ini bukan fiksi, ini adalah denyut nadi kehidupan para abdi negara di seluruh Indonesia, dan pertanyaan besar yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah sudah cukup? Apakah gaji ke-13 yang kita perjuangkan ini benar-benar mampu mengangkat beban, atau hanya sekadar plester di tengah luka yang menganga akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok? Coba lihat harga minyak goreng, harga daging ayam, harga beras premium, harga bensin. Semua naik. Sementara gaji pokok ASN dan pensiunan nyaris tak beranjak. Gaji ke-13 hadir seperti setetes air di tengah padang pasir. Tetes itu berharga, ya. Ia menyelamatkan Anda dari kehausan akut. Tapi apakah ia cukup untuk mengubah padang pasir menjadi oasis? Tidak. Saya tidak punya jawaban pasti, tapi saya punya keyakinan perjuangan untuk kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan tidak akan pernah berhenti. Gaji ke-13 hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk perhatian. Masih ada isu tentang kenaikan gaji berkala, perbaikan sistem pensiun yang lebih adil, dan penyetaraan tunjangan antar instansi. Itu semua adalah medan perang yang masih harus kita perjuangkan bersama. Sekarang bayangkan skenario yang berbeda. Bayangkan jika di tahun 2026 ini pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan gaji ke-13. Bayangkan gejolak yang akan terjadi. Bayangkan kekecewaan yang meledak di media sosial. Bayangkan para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang harus mencari utang ke sana kemari, menjual barang berharga, atau bahkan meminjam dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru. Itu adalah skenario yang tidak ingin kita alami. Dan untungnya dengan dikeluarkannya PMK nomor 13 tahun 2026, kita terhindar dari mimpi buruk itu. Tapi saya ingin Anda berpikir lebih kritis. Saya tidak ingin Anda hanya menjadi penerima yang pasif, yang mengucap syukur lalu diam lagi. Saya ingin Anda menjadi warga negara yang sadar akan haknya. Jadi saya akan berikan 3 pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri dan mungkin pada instansi Anda. Pertama, apakah komponen gaji ke-13 yang saya terima sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Apakah ada komponen tunjangan kinerja yang seharusnya masuk tapi tidak masuk? Apakah gaji pokok yang dijadikan dasar perhitungan sudah menggunakan gaji pokok terbaru? Jangan hanya menerima tanpa memeriksa, minta rincian, hitung sendiri. Kedua, apakah waktu pencairan di instansi saya sesuai dengan target Juni-Juli 2026? Jika terlambat, apa alasannya? Jangan ragu untuk menanyakan secara resmi melalui saluran yang benar, karena diam berarti setuju. Dan ketiga, apakah selama ini saya sudah cukup bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan dalam sistem tunjangan atau sistem pensiun, atau saya hanya mengeluh di grup WhatsApp tanpa tindakan nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena perubahan tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Perubahan datang ketika orang-orang yang terdampak mulai angkat bicara dengan cara yang terhormat, terorganisir, dan berlandaskan data. Saya ingin mengajak Anda sekarang untuk memikirkan sebuah momen. Mungkin momen yang paling membekas dalam hidup Anda sebagai abdi negara atau pensiunan. Mungkin saat Anda pertama kali menerima gaji pertama Anda puluhan tahun lalu. Rasanya bahagia, bukan? Penuh harapan. Mungkin saat Anda harus rela ditempatkan di daerah terpencil, jauh dari orang tua dan anak-anak, air mata mengalir di bis malam yang gelap, atau mungkin saat Anda pensiun dan mengosongkan meja kerja yang sudah menjadi rumah kedua selama ini. Anda menatap foto rekan-rekan yang masih bertugas, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Semua momen itu membentuk Anda, dan gaji ke-13 dengan segala kekurangan dan keterbatasannya adalah salah satu bentuk pengakuan atas semua momen itu. Bukan hanya atas kerja keras, tapi atas kesetiaan, atas kesabaran, atas ketahanan Anda dalam menghadapi birokrasi yang kadang tidak ramah, menghadapi tekanan publik yang kadang tidak adil, dan menghadapi tuntutan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jadi ketika Anda nanti menerima notifikasi transfer dari bank pada bulan Juni atau Juli 2026 dan uang itu masuk ke rekening Anda, jangan hanya melihatnya sebagai angka. Lihatlah sebagai pelukan, sebagai ucapan terima kasih, sebagai janji yang ditepati, dan walaupun nominalnya mungkin tidak sebesar yang Anda harapkan, setidaknya ada usaha dari negara, ada niat baik, ada mekanisme yang bekerja. Tapi jangan berhenti di situ, karena Anda juga punya peran. Setelah menerima gaji ke-13, gunakanlah dengan bijak. Dahulukan kebutuhan yang paling mendesak, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Jika ada sisa, gunakan untuk tabungan darurat atau investasi kecil-kecilan yang aman.
Jangan tergoda untuk berfoya-foya, karena uang ini adalah uang musiman, bukan uang rutin. Dan yang tak kalah penting, berbagilah dengan mereka yang kurang beruntung di sekitar Anda. Mungkin ada tetangga pensiunan yang sakit-sakitan dan tidak mendapatkan gaji ke-13 karena suatu alasan administratif. Mungkin ada janda ahli waris yang belum terdaftar dengan benar. Mungkin ada ASN honorer yang tidak masuk dalam skema ini karena statusnya masih belum diangkat. Berikan sedikit dari apa yang Anda terima, karena keberkahan harta tidak terletak pada besar kecilnya, tapi pada bagaimana ia mengalir dan bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin mengakhiri tulisan panjang ini dengan sebuah pesan yang sangat personal. Saya tidak tahu persis siapa Anda yang sedang membaca ini. Saya tidak tahu apakah Anda sedang senang, lelah, atau putus asa. Mungkin Anda sedang duduk di ruang tamu yang sepi, ditemani suara kipas angin yang berputar lambat. Mungkin Anda sedang berbaring di kamar kos yang sempit, setelah seharian bekerja lembur tanpa bayaran tambahan. Mungkin Anda sedang menggendong cucu yang rewel sambil menunggu kabar dari anak Anda yang merantau. Tapi saya tahu satu hal, Anda adalah seorang pejuang. Anda bertahan di tengah sistem yang tidak sempurna. Anda tetap bekerja meskipun sering tidak dihargai. Anda tetap tersenyum di depan anak-anak Anda meski hati Anda sedang resah, sedang gelisah, sedang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Oleh karena itu, saya tidak hanya ingin Anda tahu bahwa gaji ke-13 Anda aman. Saya juga ingin Anda tahu bahwa Anda berharga. Anda lebih dari sekadar nomor induk kepegawaian. Anda lebih dari sekadar golongan ruang. Anda adalah manusia dengan mimpi, ketakutan, dan harapan. Anda adalah ibu yang bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan bekal. Anda adalah ayah yang rela melepas sepatu lusuh karena ingin membeli sepatu baru untuk anaknya. Anda adalah kakek nenek yang masih setia menunggu surat pencairan pensiun setiap awal bulan. Tahun 2026 akan datang, gaji ke-13 akan cair. Anak-anak Anda akan naik kelas dan kehidupan akan terus berputar seperti roda pedati yang berderit namun tetap maju. Dalam pusaran itu, jangan pernah lupa untuk beristirahat sejenak, hirup udara segar di pagi hari, bersyukur atas apa yang ada, sekecil apapun itu, dan terus berjuang dengan cara-cara yang damai, cerdas, dan penuh martabat. Jangan biarkan kekecewaan membuat Anda menjadi pahit. Jangan biarkan ketidakadilan membuat Anda menjadi apatis, karena bangsa ini membutuhkan Anda. Bukan hanya karena Anda abdi negara, tapi karena Anda adalah contoh bagi generasi berikutnya bahwa mengabdi adalah sebuah kehormatan meskipun kadang terasa berat. Jika tulisan ini telah memberikan sedikit kejelasan, sedikit penghiburan, atau sedikit semangat bagi Anda, maka itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya tidak menulis ini karena saya punya kewajiban. Saya menulis ini karena saya peduli, dan karena saya percaya bahwa di balik setiap kebijakan ada hati yang bisa tersentuh. Kita hanya perlu cukup sabar untuk mendengar dan cukup vokal untuk menyuarakan kebenaran. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Jangan hanya menjadi pembaca yang diam. Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda termasuk salah satu penerima gaji ke-13 tahun ini? Golongan berapa? Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan atau potongan yang tidak wajar di masa lalu? Atau apakah Anda memiliki harapan besar untuk kebijakan gaji ke-13 di masa depan? Misalnya agar komponen tunjangan kinerja disamaratakan, atau agar pensiunan mendapatkan porsi yang lebih layak, ataupun mungkin Anda ingin berbagi cerita haru tentang bagaimana gaji ke-13 tahun lalu menyelamatkan pendidikan anak Anda. Saya akan membaca setiap komentar, bukan karena saya punya waktu luang, tapi karena saya ingin belajar dari Anda. Karena Anda, para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan adalah tulang punggung bangsa ini. Jika tulang punggungnya lemah, bangsa ini akan rubuh. Jika tulang punggungnya sakit, bangsa ini akan merangkak. Jadi mari kita jaga bersama, mari kita kuatkan bersama. Bukan dengan saling membenci atau saling mencurigai, tapi dengan saling mengingatkan dan saling mendukung. Terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Doakan agar para pengambil kebijakan diberikan hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Doakan agar tidak ada lagi potongan biaya administrasi yang tidak jelas. Doakan agar anak-anak kita bisa sekolah dengan tenang tanpa dibayangi hutang. Doakan agar para pensiunan bisa menikmati masa tua mereka dengan damai, tanpa harus khawatir tentang tagihan obat di apotek. Dan doakan diri Anda sendiri agar diberikan kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus tersenyum, dan untuk terus percaya bahwa tidak ada pengabdian yang sia-sia di mata Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Tetaplah kuat, tetaplah sehat, dan ingatlah selalu bahwa di balik setiap kebijakan ada hati yang bisa tersentuh. Kita hanya perlu cukup sabar dan cukup berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.